Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu, teman saya Badrul, ya panggilannya sudah ada nih di layar. Dan hari ini Badrul mau berbagi cerita dengan kita tentang apa yang dia pernah rasakan dan bagaimana Badrul bisa akhirnya melewati kehidupan hari demi hari dengan kondisi gangguan yang dialaminya. Nah, kita tahu apa nih yang maksud gangguan yang dimaksud dengan gangguan oleh Badrul ini. Nah, kita sapa dulu, apa kabar Badrul? Baik dok, sehat dok. Baik, Dokter sehat. gimana? Sehat. Ini lagi di rumah dan hari ini Lagi memang rumah santai sengaja, dok. iya, hari ini kita sengaja nih memang mengundang Badrul di sini. Apa yang membuat Badrul ingin bercerita kepada teman-teman semua, Badrul? Perkenalkan dulu ya dok ya, kali ya dok ya. Hmm. Nama saya Muhammad Badrul Hisham. Saya 25 tahun. Saya asli Riau dok. Riau, Dumai. Saya pasien cemas dok. Cemas. Saya mengidap penyakit cemas, dispepsia dan lain-lain, depresi dan lain-lain lah. Jadi saya awal mula kenalnya itu dok 2017 kalau nggak salah bulan Maret atau bulan Mei lah. Saya lupa pastinya. Oh, udah lama Cuman, juga ya. 2017 dok. 2017 waktu itu saya masih kerja. Masih kerja. Jadi biasa dok kalau kerja tuh kan sukanya ngopi nih, makan mie instan, ngopi gitu ya dok ya. Terus jam 1 malam atau jam 2 malam kayak ada gas naik gitu dok di sini dok. Gas naik, jantung tuh yang kayak berdebarnya itu parah banget. Saya nggak pernah ngalamin separah itu gitu kan. Kayak udah kayak mau mati, beneran kayak mau mati dok gitu. Itu jam 2 malam. Sejujurnya saya ini pengidap emah dok sebelumnya gitu. Saya tahu kalau emah saya kambuh tuh nyeri gitu kan dok. Nyeri banget kalau emah saya kambuh gitu kan dok. Ini nggak ada nyeri dok, cuman berdebar. Berdebarnya itu parah gitu kan. Sampai saya teriak-teriak tuh sama teman-teman saya, wih aku ngapa nih, wih aku kenapa nih gitu kan. Akhirnya coba mereka bilangnya sih kerasukan dok, kerasukan nih, ini kerasukan nih gitu kan dok. Karena itu belum pernah juga dialami sebelumnya ya oleh dirimu ya? Enggak, belum dok, itu first pertama kalinya gitu kan. Oh ini kerasukan gitu kan. Wah dibacalah tuh kayak gitu-gitulah, pokoknya itu kerasukan. Tapi nggak mendingan juga gitu kan. Nggak mendingan, aku udah pokoknya teriak-teriak, udahlah bawa IGD gitu kan. Bawa IGD, bawa rumah sakit gitu. Kita kan awam nih dok dengan kesehatan awalnya gitu, karena lebih tepatnya nggak peduli sih dengan kesehatan gitu kan dok, nggak ngerti rumah sakit, nggak ngerti gitu ya dok ya. Karena mungkin jadi, masih muda ya, waktu itu usia baru berapa ya, tuh? 22 kan? 23 lah dok, 22 lah. Jadi dibawa ke rumah sakit dok, saya bilang kenapa, kata ini kan dok, susternya gitu kan dok, nggak tahu dok, ini tiba-tiba ada kecelakaan, nggak ada, saya bilang gitu, habis minum kopi ngerokok tiba-tiba kayak gini, saya bilang gitu kan dok. Itu udah sesak, saya itu udah ngomong sama teman-teman, jagain mama ya, kayak gitu-gitu, udah ngomong sampai segitunya dok, gitu ya, udah kayak, aduh parah lah pokoknya. Di tensi waktu itu 160 dok. Iya. 160, dokternya bilang mungkin ini tensinya ketinggian, kurangin makan garam dulu ya, gitu kan, katanya gitu kan dok. Tapi bawanya berapa waktu itu, inget nggak? 160? Aduh, lupa saya dok. Lupa ya. Lupa, per 100 atau per 90 gitu lah dok. Terus besoknya dibilang jangan makan garam dok. Saya udah enggak. Jadi saya tuh udah kayak mulai anxiety dok, dari malam itu saya udah mulai saya cemas, kok aku kan kayak gini gitu kan dok. Kok kayak gini gitu kan. Besoknya saya ke klinik lagi dok, ke rumah sakit lagi, ke UGD lagi, cuman ke rumah sakit swasta yang lebih bagus lah bagi saya gitu kan dok. Waktu itu Badrul di mana? Di Batam dok posisinya. Di Batam, oke. Terus saya dibawa lagi nih ke IGD dok. Orang tua bilang udahlah bawa ke rumah sakit gitu kan dok. Kebetulan waktu itu hari Minggu kalau nggak salah poliklinik nggak ada, saya dibawa ke IGD dok. Di sana saya diagnosanya asam lambung, gitu. Asam lambung.
aduh aku nih awam banget asam lambung nih apaan gitu kan dok. Ya kan dok, kita nggak ngerti asam lambung nih apaan gitu kan. Ya udahlah asam lambung. Cuman saya tuh udah kayak cemas. Cuman yang parahnya tuh nggak cemas sih dok. Kayak muka nih kebas. Kebas, tangan tuh kebas gitu kan dok. Kayak jari-jari tuh kayaknya kaku gitu dok. Kaku-kaku gitu. Muka nih pokoknya tuh hidupnya nggak tenang, tidurnya nggak tenang gitu lah dok. Jadi kayak gejala fisiknya lebih dominan ya waktu itu ya? Dominan banget dok. Jadi kayak mukanya kaku, kepalanya tegang gitu kan dok. Kayak mukanya tuh kebas gitu kan dok. Tapi perutnya nggak nyeri. Perutnya nggak nyeri, ya kan? Walaupun awalnya tadi bilang bahwa punya masalah mah ya sebelumnya ya. Ya, jadi sebenarnya kita memang punya penyakit mah dan kita paham banget kalau sakit mah tuh kita ngerti dok gitu dok. Iya. Maksudnya tuh udahlah minum obat warung juga sembuh lah gitu lah dok ya. Dari dulu kita kayak gitu, bawa tidur doang sembuh gitu. Sugestinya seperti itulah dulu ya. Betul. Seminggunya dok saya nggak mendingan saya masih ingat kalau nggak salah pertama kali saya dikasih obat tuh lansoprazol sama sukralfat kalau nggak salah ya dok ya. Iya betul, itu obat mah itu yang paling dasar yaitu PPI dan untuk pelapis lambung ya sukralfat itu. Sukralfat nggak mendingan dok, saya masih kayak mukanya kebas dok, beneran kayak kebas beneran gitu dok, sampai kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya nggak kerja seminggu, saya minta tolong ke dokter saraf waktu itu dok. Dokter saraf, karena ya udahlah ke dokter saraf, keluarga bawa ke dokter saraf. Dokter saraf pada waktu itu lupa saya diagnosanya withdrawal syndrome atau apa gitu, saya lupa pokoknya. Dia bilangnya gitu lah. Kayaknya enggak kali, mungkin. Karena kalau withdrawal syndrome kan berarti apa? Kamu pernah ada riwayat minum-minuman atau misalnya menggunakan zat gitu. Terus kemudian lepas. Kayaknya, cuman saya cerita pada waktu itu kan dok, memang saya baru lepas sih dok gitu. Cuman enggak yang zat yang parah banget gitu, enggak narkoba parah banget, cuman minuman-minuman doang biasa gitu, alkoholik lah gitu kan dok. Cuman ya udahlah kata dokter sarafnya 3 bulan sembuh kok ini. Pertama kali saya dikasih sama dokter saraf itu dok vitamin B kompleks sama kalsetin ya kalau nggak salah saya lupa tuh. Oh jadi sudah diberikan antidepresan itu ya golongan kalsetin itu kan? Iya. Kalsetin. Saya nggak ngerti pada waktu itu dok ya, jujur saya nggak ngerti apa-apa, saya awam banget. Cuman nggak mendingan juga dok. Nggak mendingan, saya tuh udah kelilingi seluruh dokter yang ada di Batam itu khususnya penyakit dalam. Saya temuin satu-satu, saya jumpain satu-satu, kayaknya tuh saya tuh nggak puas gitu loh dok gitu. Kayak pengen berobat aja greget. Kayak soalnya dari pagi sampai malam tuh udah nggak enak aja perasaan tuh dok, kayak mau mati gitu dok. Benar-benar sampai ke tremor, sampai kayak tangan tuh kayak gini-gini, takutan cemasnya tuh parah banget gitu dok. Iya. Dan itu setiap hari ya Badrul ya, alami ya? Setiap hari dok, pada waktu itu setiap hari. Wah, pokoknya awal-awalnya setiap hari lah. Saya lupa sih dok, setelah berapa lama berjalan gitu kan, saya sampai pulang ke rumah orang tua dulu ke Dumai nih ya dok ya, ke Dumai, saya izin cuti kerja gitu kan. Di Dumai ya, kita kan jujurnya orang tua pun awam banget nih dok dengan gangguan kejiwaan. Iyalah, PR pastinya. besarnya nih. Betul. Pastinya awam banget dengan gangguan kejiwaan. Mereka tuh kayak apaan sih gitu kan, kayak nggak percaya gitu sih dok gitu kan. Cuman yang kita rasakan mereka bilang lebay gitu. Apaan sih lebay banget kayak gitu-gitu gitu kan. Biasalah dok, alternatif yang dibawa oleh keluarga gitu kan dok, yang kayak apalah yang kayak sugesti ya, berobat secara tradisional lah kita bilang gitu deh. Iya. Tapi tetap nggak mendingan dok di situ. Malah makin parah makin parah. Karena banyak dapat sugesti yang kayak kita kan kalau cerita sama orang awam dok, mereka bisa kasih persepsi apa aja kan dok. Iya. Kayak, lu kayak gini nih, ini angin duduk nih, kayak gitu dok. Lu dikerjain orang nih, kayak gitu sih. Jadi kayak makin membuat stigma gitu tuh makin cemas gitu, bukan makin tenang ya kan dok. Iya. Malah makin cemas, wah parah, betul. Jadi makin parah. Malah makin parah, jadi yang kayak sampai, aduh kacau tuh, memang kacau. Akhirnya saya putuskan lagi untuk pulang lagi kerja, karena udah waktunya kan dok. Setelah itu saya kerja, saya lupa setelah beberapa bulan ada dokter di IGD nyaranin, ini bolak-balik IGD nih ceritanya dok. Setelah berapa bulan itu bolak-balik IGD kumat gitu. Saya lupa ada dokter nyaranin gini, coba ke psikiater katanya gitu. Dia bilang gitu dok. Cuman kan kita bilang,
ngapain? Saya nggak gila, dalam hati kayak gitu kan, Iya, Dok. betul. Ngapain ke psikiater gitu kan, Dok. Iya, iya. Sebenarnya kayak gitu, alamak aku dibilang gila lagi kayak gitu awalnya, Dok. Ngapain sih gitu kan? Aku nggak ngerasa otakku waras kok dalam hati kayak gitu kan, Dok. Iya. Ngapain ke psikiater gitu kan? Nggak mau lah, Dok, deny lah pokoknya tuh. Ngapain ke psikiater gitu kan? Saya kayak deny lah, ngapain ke psikiater gitu. Tapi gejala ini nggak mendingan, Dok. Makin gejala yang saya bilang tadi kayak tegang gitu kan, Dok, kayak nyeri di badan, tubuh lemas, nggak ada gairah, lemas, pokoknya kayak gitu-gitu tuh nggak hilang lah. Saya ke dokter saraf lagi, yang lebih satu lagi dibilang sama ini. Itu udah berapa bulan, Badrul? Oh, itu jangka waktunya lebih kurang tuh dari 2017 awal sampai 2017 akhir lah, Dok. Oh, cukup lama ya, berarti hampir setahun. Lama, Dok. Hampir setahun, Dok. Itu tuh saya putar-putarin seluruh spesialis, sampai itu tuh saya merasa di kantong kemih saya, maaf ya, Dok, nyeri, saya ke urologi. Sampai dulu ada gatal-gatal saya ke kelamin, kulit kelamin gitu kan, Dok. Sampai kayak saya tuh panik banget. Sampai cuman yang saya belum pernah tuh alhamdulillahnya kebidanan sama jantung gitu doang sih. Selebihnya udah semua, Dok. Boleh tanya gitu. Tapi kalau nggak ke jantung kenapa waktu itu? Karena memang pertama udah di EKG, Dok. Udah di EKG. Udah di EKG kan, Dok. Di IGD, di EKG. Dibilang gini, nggak ada gangguan jantung. Dibilang gitu kan. Nggak ada lah. Maksudnya ini kayaknya asam lambungnya gitu kan. Cemasnya atau kayak dibilangnya asam lambung sih, Dok. Dia nggak ada bilang ke cemasnya waktu itu. Dia lebih tepatnya bilangnya asam lambungnya. Cuman ini gejalanya kayaknya di pikiran, beban pikiran. Saya bilang, saya nggak stres kok. Saya bilang gitu kan. Iya. Kita aneh loh, Dok. Kita dibilang banyak pikiran, tapi kita nggak stres. Kayak gitu, Dok. Betul, Gimana betul. Banyak tuh yang mengalami kayak begitu memang. Mereka bingung juga kenapa kok bisa orang yang mengalami gejala ini tuh dianggap stres. Padahal dia merasa dia tidak stres, gitu. Iya. Kita padahal nggak ada pikiran yang kayak ditekan, yang kayak diintervensi, nggak ada. Kerja baik-baik aja gitu, Dok. Keluarga baik-baik aja. Ekonomi baik-baik aja gitu kan, Dok. Nggak yang sampai kayak di keadaan terpuruk, enggak gitu kan, Dok. Saya pun jadi kayak aneh, apaan sih kayak gini? Kenapa aku nih kayak malah jadi kayak nanya-nanya gitu, Dok. Aku kenapa sih? Aku kenapa? Setiap hari kayak gitu, Dok, gitu kan. Sampai suatu hari saya beraniin diri ke psikiater. Iya. Saya udah nggak sanggup lagi, Dok. Saya udah kayak nyerah lah, Dok. Sampai saya tuh kalau mungkin zaman dulu paling parah tuh, saya nggak berani pulang ke rumah. Saya tidur di UGD, Dok. Cuman karena udah malunya, IGD kan udah kayak, apaan sih, Bang? Abang lagi. Abang tuh kan nggak sakit. Udah kayak, bukan ditolak sih, Dok. Cuman kayak udah nggak dilayani lah ya, Dok ya. Iya. Karena bukan urgent ya, Dok ya. Saya tuh tidur di mobil, tapi depan IGD. Beneran tuh nggak bohong. Sampai begitu ya? Sampai saya tuh pengen dekat IGD. Sampai kayak, kalau ada yang melarang saya mau ke IGD, saya tuh sampai kayak gunterang lah, apa ya, kontra lah gitu kan. Aku pengen IGD, terserah lah, kayak gitu. Duduk aku kok, kayak gitu kan, dulunya gitu ya. Sampai saya tuh berani ini ke psikiater. Pertama, masih ingat saya tuh di Batam, psikiater saya, gitu, Dok. Saya ceritain tuh, saya nangis-nangis lah, saya ceritain, kok bisa, Dok. Ini setelah 1 tahun berjalan ya, Dok ya. Setahun berjalan nih, Dok. 2018, kalau nggak saya ke psikiater di Batam. Cuman, Dok, ya saya tuh puas sih, Dok. Puas kayak, ya ginilah ternyata gangguan kecemasan. Cuman saya berpikir gini, Dok, minum obat sekali langsung sembuh, kayak gitu. Ya. Ternyata enggak, Dok. Sudah dikasih minum obat sampai psikiater, kok nggak sembuh juga, gitu kan, Dok. Tapi gejala berkurang, apa enggak? Berkurang. Udah mulai bisa kerja. Ya. Berkurang. Udah mulai bisa kerja. Cuman saya sih bilang ke teman-teman gini lah, kalau ada memang kita lagi berobat nih, Dok, rutinin lah atau ikutinlah terapi dari dokternya gitu. Ikutinlah kerja mereka gitu. Jangan kita yang melakukan kerja kita gitu, Dok. Salah sih saya itu waktu itu gitu kan. Sampai pada waktu itu, Dok, udah mendingan dari psikiater, saya nggak berobat lagi. Nah, gitu. Saya nggak berobat lagi. Itu mendingannya sih kira-kira persentasenya berapa? Sekitar 50% apa udah sampai 70%? Lebih 70%, udah kayak nyantai gitu, Dok. Udah berarti sudah memasuki fase remisi namanya. Udah 70%, udah kayak, ya udahlah, kenapa emangnya aku nggak sakit lagi gitu kan. Saya nggak minum obat lagi, palingan saya nyediain kayak obat-obat warung aja, kayak obat-obat antasid gitu lah ya, Dok ya. Iya.
Terus lebih kurang itu kumat lagi, Dok. Setelah Jadi berapa makin lama? parah. Selang 3 bulan. Oh, oke. Makin parah, Dok. Makin parah. Makin kacau tuh. Itu tuh kena panic attack lagi. Sampai saya tuh teriak-teriak di IGD. Tolong aku stroke. Kayak gitu, Dok. Tolong aku stroke. Cuman orang IGD-nya bilang, orang stroke kok bisa ngomong kok gitu kan. Kayak gitu kan. Iya. Jadi Tapi kayak ketakutan dia tuh luar biasa ya. Karena mungkin ada itu, Dok. sensasi yang kita bilang kalau di dalam ilmu kedokteran psikosomatik itu ada tingling sensation. Jadi pada saat panic attack itu terjadi perasaan seperti baal atau ada seperti yang menjalar gitu ke badan gitu. Dan itu mengalami satu ketakutan biasanya orang yang mengalaminya biasanya. Karena dia mulai Luar kehilangan biasa, Dok. kontrol terhadap dirinya kayak gitu. Sampai kalau saya bilang, Dok, kayak setengah badan saya tuh nggak bisa bergerak, Dok. Iya, betul. Itu Sampai yang saya bilang kan, saya stroke, tolong, aku bantu aku duluan, aku stroke, kayak gitu. Cuman karena dokternya udah, ibaratnya, dia kan dokter tenang ya, Dok, kayak di IGD itu kan, Dok. Dia baring dulu, gitu kan, tarik nafas. Karena dia tidak melihat gitu. adanya suatu kondisi yang gawat darurat kan sebenarnya. Iya. Ya. Cuman diperiksanya juga, Dok, disuruhnya kakinya tegakin, tangannya gerakin. Nggak baik aja kok, ini masih bisa gerak, dibilang gitu kan, Dok. Jadi kayak, tapi kebas, Dok, aku bilang, ini nggak stroke, katanya gitu. Dibilangnya gini, Dok, ini kurang vitamin B doang, kok, katanya. Oke. Dia bilang gitu. Akhirnya, saya berobat lagi, Dok, ke psikiater lagi. Cuman psikiater yang beda. Lagi. Saya kayak, ini kayaknya dokter ini bagus nih. Kayak gitu kan. Kayaknya berobat dengan dia sembuh nih. Kayak gitu, Dok. Sembuh lagi. Asli, mendingan lagi. Saya tinggalin lagi obatnya, Dok. Jadi setelah berapa bulan biasanya kamu tinggalin obat itu? Setelah 3 bulan. Saya jauh-jauh terbang ke Jakarta waktu itu. Berobat lagi. Saya berobat lagi. Ke psikiater lagi. Ke dokter Andri waktu itu kalau nggak salah ya. Saya ke dokter 2018. Jadi awal-awal saya, Dok, kayak browsing-browsing YouTube lah. Kenapa saya ini gitu kan. Udah saking masuk di fase depresi, Dok. Fase depresi ini fase kayak, kok aku berobat nggak sembuh-sembuh sih. Di fase itu sih, Dok. Di fase kayak, kita udah ngeluarin uang banyak, udah kayak mati-matian, cuman kok nggak sembuh sih. Udah di fase depresi, Dok. Udah di fase kayak nyerah lah gitu, Dok ya. Saya ke Jakarta, ketemu dokter. Jadi, ya udah asli, Dok. Jangankan pada waktu itu, keluar dari ruangan dokter, itu udah bahagianya parah banget. Kita tuh hilang sensasi semua. Udah sensasinya hilang semua. Udah saya tuh keliling-keliling Jakarta sendirian, nyetir, kayak gitu. Sensasinya hilang beneran. Iya. Sampai di Batam, ya makanya saya bilang kesalahan saya, teman-teman, kayak saya nggak ngikutin prosedur berobatnya gitu sih. Jadi kayak saya nggak ngikutin psikoterapi atau dari dokternya ngobatnya, saya nggak ngikutin gitu, Dok. Kesalahan saya tuh kayak saya lebih kayak sesuka saya sih, minum enggak obatnya gitu sih, Dok, gitu. Kayak obatnya nggak diminum rutin gitu, nggak diminum sesuai aturan gitu kan, Dok. Kumat lagi, Dok. Misalnya minum obat itu memang gejala itu hilang hampir 80%-an ya sebenarnya. 80%-an. Nah, tapi kemudian ketika sudah dilepas 3 bulan pengobatan, berapa lama sih biasanya kekambuhan itu terjadi biasanya? Karena setiap orang tuh yang mengalami, sebenarnya saya pikir apa yang dialami Badrul itu sama dialami oleh banyak pasien lah. Hampir 50% pasien itu kebanyakan tidak lagi mengobati dengan sampai lengkap gitu, bahkan tidak sampai 3 bulan sama sekali gitu. Kalau kita lihat di beberapa literatur, sebenarnya batasan kita mengobati itu bisa sampai 6 bulan sampai 12 bulan. Ya, karena kebanyakan penelitian yang menggunakan antidepresan itu 24 minggu. 24 minggu itu artinya 6 bulan biasanya. Jadi obat antidepresan digunakan selama 6 bulan dianggap mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya keberulangan gejala yang dialami oleh pasien-pasien gangguan cemas gitu. Nah, pertanyaannya tadi gini, setelah mengobati kemudian sembuhlah dalam tanda kutip ya 3 bulan mencapai remisi kalau kita bilang tidak ada gejala. Nah, kapan tuh setelah itu kambuh lagi gitu? Jadi, Dok, sekarang nih, Dok, saya tuh kebetulan nggak jaga makan, Dok. Di sini dia. Saya nggak jaga makan. Di 2018 saya mendingan saya nggak jaga makan.
Iya. Asli saya nggak jaga makan, saya makan berantakan. Makan kayak sesuka saya lah, Dok, gitu kan, Iya. Dok. Asli kayak, tapi ini cemasnya masih ada ya, Dok. Maksudnya itu masih cemas juga, Dok. Cuman nggak parah gitu. Iya. Nggak seperti kemarin, nggak sampai kena panic attack gitu. Cuman cemas-cemas dikit lah gitu kan. Iya. Kalau ditinggalin sendiri cemas. Cuman nggak sampai ke panic attack dulunya gitu, Dok. Sampai nggak segitunya. Cuman waktu itu saya nggak jaga makan sama sekali, nggak jaga makan. Asli itu saya di 2019 awal, kalau boleh saya ngomong, saya kena yang paling parah banget. Yang kayak yang saya bilang itu 2 kali lipat daripada pertama saya kena. Itu asli saya sampai ke depan gang aja saya nggak berani. Saking parahnya cemasnya saya. Itu tuh, Dok, bukan cemas lagi, udah bercampur dengan depresi yang luar biasa. Saya itu yang kayak udah kayak maaf nih, saya udah numbangin badan saya sendiri, lagi sholat tuh saya stres banget. Kok aku nggak sembuh-sembuh sih, aku udah berobat gitu. Kok aku tuh kayak udah greget gitu loh, Dok. Udah kayak nangis, udah kayak depresi lah, Dok. Pikiran udah kemana-mana gitu kan, Dok. Udah kayak, udah nyerah lah. Saya sampai kayak, udah setiap malam tuh, Dok. Ini berobatnya bukan setiap hari lagi, 2019, Dok. Pagi, siang, malam berobatnya. Paginya ke dokter ini, siangnya ke dokter ini, malamnya ke dokter ini. Sampai maafnya keluarga pun jadi kayak nggak menerima, Dok, dengan keadaan saya seperti ini. Dalam arti kata mereka tuh capek juga lah ya, Dok ya. Kayak, bukan capek lah, Dok, kayak maksudnya itu apaan sih, kan tadi pagi udah berobat, dokternya bilang nggak apa-apa. Yang keluhannya nggak penting juga sih kata dia gitu kata. Tapi bagi saya pribadi, Dok, itu luar biasa cemasnya, Dok. Wah, parah. Jadi rasa cemas itu sudah mulai bercampur dengan gejala depresi juga ya, karena seolah-olah kecepatannya itu tidak mencapai. Tapi memang kita tahu bahwa orang yang mengalami gangguan kecemasan itu, kalau dia lama dan tidak dikontrol dengan baik, itu kadang-kadang mengarah ke kondisi depresi. Karena sistem yang mengenainya itu sebenarnya nggak beda jauh. Otak di manusia itu kan berkaitan satu sama lainnya. Jadi gejala-gejala cemas, apalagi kalau gangguan cemas panik, gangguan cemas menyeluruh, itu dekat sekali dengan gejala-gejala depresi kayak gitu. Lalu apa yang dilakukan Badrul saat itu kemudian? Saya tuh kayak depresi gitu kan, Dok. Udah sampai ke titik benar-benar saya nggak ngerti lagi nih, Dok, mau ngapain lagi. Udah, maafnya itu saya udah ikhtiar nih, Dok, udah ke spesialis lambung gitu kan, Dok, ke gastro. Saya bilang, Dok, endoskopi saya lah. Dia bilang gini, nggak mesti katanya, karena nggak ada gejala ke endoskopi katanya gitu. Saya tuh sampai minta di endoskopi, dokternya nggak mau karena dia bilang gini, untuk apa di endoskopi gitu? Nggak ada kok gejala yang menunjukkan kamu mesti di endoskopi, dibilang gitu kan. Kamu tapi waktu itu nggak terpikir untuk pergi ke dokter jiwa lagi atau ke psikiater? Belum, Dok, belum, karena waktu itu, Dok, gini lah, Dok, memang kesalahan terbesar kita sebagai orang awam, Dok. Mendengar stigma dari orang lain. Seperti itulah. Jadi kayak lebih baik sih kalau teman-teman punya penyakit ini jangan diceritain lah. Jadi ceritain aja dengan orang berkapabilitas. Maksud saya seperti, Dok. Karena saya terlalu banyak ngomong, terlalu banyak masukan yang bilang kayak, nanti minum obat penenang tuh bikin kecanduan, bikin ginjal sakit kayak gitu kan, Dok. Jadi kayak kita makin cemas, makin browsing-browsing. Cuman dibantu obat emah juga nggak mendingan gitu kan, Dok. Jadi kayak makanya saya bilang, ya udahlah kalau punya penyakit cemas apa, ceritain aja dengan orang yang benar-benar ngerti. Bukan jadi kayaknya kalau mereka udah nggak ngerti malah mereka membuat stigma yang buruk lagi buat kita, Dok, gitu, Dok. Awalnya sih kita terima-terima aja, cuman di rumah kepikiran banget, iya nggak sih yang diomongin dia nggak sih. Awalnya kita udah coba nolak kan, Dok. Ya, cuman karena memang orang cemas itu dia gampang tersugesti sama hal-hal yang negatif, lebih mudah daripada hal yang positif sebenarnya. Sebenarnya jadi awalnya kayak orang tua bilang, ngapain sih obat psikiater kayak gini, kok nggak gila, kok orang gila kayak gitu contohnya, kayak gitu-gitu kan, Dok, kayak dibanding-bandingin lah, Dok kan. Cuman sejujurnya pribadi saya berontak parah. Kayak kita tuh berlawanan dengan jiwa saya, Dok. Saya tuh pengen berobat gitu, aku tuh pengen sembuh gitu kan, Dok. Sampai ke depan gang aja saya nggak berani, Dok, separah itu kan, Dok. Akhirnya saya kembali lagi nih, berobat lagi. Saya berobat lagi nih di 2020 ini, Dok. Alhamdulillah nih, saya berobat lagi dengan dokter Andri.
Itu sudah mulai karena jarak jauh ya jadinya ya karena kebetulan memang apa namanya Badrul pernah datang jadi bisa masuk ke apa namanya konsultasi online ya. Konsultasi online gitu ya. Karena sudah ada riwayat, sudah ada record, waktu itu juga kita sudah periksa. Kalau yang teman-teman suka tanya kan kalau yang dari daerah bagaimana caranya kalau konsultasi online? Memang tidak bisa gitu ya kalau pasien baru. Jadi harus belum ada rekam medisnya dok ya. Betul. Karena rekam medis itu menjadi pegangan buat kita dokter untuk ke depannya gitu searahnya. Seperti apalagi kalau kondisinya Badrul yang bolak-balik ada gejala-gejala kecemasan. Nah, mungkin teman-teman mau tanya nih, karena waktu kita juga terbatas, apa yang Badrul lakukan selain dengan pengobatan yang bisa membantu setidaknya buat Badrul itu lebih nyaman gitu. Karena saya suka bilang ya kepada teman-teman, kepada pasien-pasien saya gitu ya, lakukanlah hal-hal yang bisa membuat kita tuh rasanya lebih nyaman, lebih tentram ya. Supaya kita bisa menenangkan amigdala kita, kecemasan kita itu menjadi lebih berkurang, bukan hanya sekedar dengan makan obat gitu. Kalau makan obat seperti tadi sudah dijelaskan ya, perlu ada waktu, kadang-kadang memang perlu seperti Mbak Ola kemarin bilang, 10 tahun dia makan obat dalam artian dia memang on off ya, dia berhenti beberapa tahun kemudian dia balik lagi. Nah, apa yang Badrul lakukan selain daripada pengobatan ya dengan obat yang jadi pertama kali yang saya kerjakan tuh dok, saya membuat masalah ini tenang dulu dok. Ada suatu dokter yang bilang sama saya gini, Drul, masalah ini netral. Kamu tergantung mau ngambil di sudut mana. Kalau kamu udah ambil sudut cemas, ini bakal cemas. Yang kalau kamu ambil sudut tenang, ini bakal tenang. Dia bilang gitu sama saya dok. Dia bilang gitu kan. Saya nggak mencoba untuk nggak maximizing problem dulu. Nggak membuat masalah kecil jadi gede. Jadi saya kayak ada masalah gede, saya buat diam dulu, saya tenangin dulu. So, saya kena panik nih dok, saya coba tenang dulu. Ketika saya bisa tenang, saya tenang. Kalau enggak, ya udah kayak gede. Saya mempersingkat aja dok, membuat hidupnya simple aja gitu kan. Enggak saya jadiin beban gitu dok. Alhamdulillah udah 1 tahun saya berobat. Saya sekarang udah nggak pernah ke IGD. Saya sekarang udah nggak pernah lagi ke dokter-dokter. Cuma sekarang saya masih rutin minum obat. Cuman yang pertama, saya membuat masalahnya kecil dulu. Saya belajar tenang dulu dok. Lebih tepatnya belajar bijaksana. Bijaksana dalam arti kata, saya belajar, aku nih kayak gini nih. Tadi pagi dokternya bilang kayak gini nih. Aku mesti masukin pikiran rasional aku. Walaupun itu sedikit. Nah, gini maksudnya itu, secemas apapun aku mesti masukin pikiran rasional aku gitu. Nggak ada nih orang tiba-tiba hipoksia, lagi berdiri nggak mungkin. Tiba-tiba sesak napas tanpa ada gejala nggak mungkin lah. Kayaknya gitu kan dok. Kecuali kita nggak tahu amin-aminnya kita ada COVID atau apa ya dok ya. Cuman secara yang maksud saya alami saat ini dok, setelah saya melakukan segala tes kesehatan ya dok ya, maksudnya itu bukan tanpa bukti sih gitu. Saya udah cek ronsen jantung, ronsen EKG jantung, ronsen paru gitu kan dok, cek labor, cek ini udah segalanya lah gitu kan. Kalau di tensi itu udah setiap waktu gitu kan. Maksudnya itu kita udah kasih bukti ke diri kita sendiri kalau kita tuh nggak kenapa-kenapa. Itu yang PR-nya dok. Kita udah kayak ngebuktiin, udah tuh kayak kita berdamai dok, diri kita mau apa nih gitu. Ikutin aja gitu. Jadi kita damai aja dengan diri kita gitu. Kayak misalnya sekarang diri kita pengen ke IGD, udah jalan aja. Percaya atau enggak sih dok sugestinya, sebelum sampai IGD udah mendingan gejalanya. Betul, itu banyak hal-hal yang mengatakan demikian sih. Jadi saya kira itu satu hal yang baik sekali ya untuk di-share. Nah, terakhir sebelum kita tutup, apa pesan Mbah Drul buat teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan? Karena YouTube saya ini kebetulan memang kebanyakan yang nonton itu adalah pasien gangguan cemas dan psikosomatik. Jadi kalau yang dibilang gejalanya lain ataupun judulnya udah bukan cemas dan psikosomatik, kayaknya nggak ada yang nonton gitu, Badrul. Kebetulan nih, Badrul kebetulan Badrul adalah orang yang pernah mengalaminya sendiri. Karena bagaimanapun betul Badrul, orang yang belum mengalaminya itu nggak bakalan paham banget ya tentang kondisi ini. Nggak bakal paham. Nah, tapi kalau tadi Badrul bisa menceritakannya. Tapi saya ingin punya, ya kita bisa berpesan. Kalau saya bilang ke teman-teman gini lah dok ya, percayalah, sesulit apapun fase saat ini, pasti terlewati. Saya punya sugesti saat itu seperti ini dok. Oke lah, maksudnya itu kita senang, kita cemas, kita susah, pasti lewat. Saya punya statement kayak gitu dok. Kita optimis, walaupun itu sedikit. Walaupun dominannya lebih cemas, cuman jangan mau kalah. Kita berdamai aja. Sekarang hati mau apa, jiwa mau apa, bahagiain diri sendiri,
jangan multitasking, jangan membuat keadaan runyam gitu kan dok. Kan ini hidup kita berhak menentukan hidup yang nyaman gitu kan dok. Kita berhak menentukan apa sih diri kita tahu kok yang diri kita mau. Cuman kadang-kadang kita nggak melakukan aja sampai diri kita mau. Contoh diri kita pengen kayak gini, ya udah datang aja. Kenapa emangnya gitu kan dok? Ya obatin aja sampai diri ini puas, ya udah selesai. Sampai akhirnya diri ini udah membuktikan ke dirinya sendiri kalau kita tuh nggak kenapa-kenapa. Akhirnya ada di fase-fase itu dok. Fase-fase yang kayak benar-benar ikhlas lah, ya udahlah. Apain lagi sih? Sebenarnya memang susah untuk ikhlas kalau nggak ada pembuktian. Jadi memang harus dibuktiin dulu nih dok. Kalau kita tuh mesti kayak ya udah terserah. Kayak jiwa nih, misalnya nih kram nih dok. Ya udah terserah lah. Gitu. Dan tuh ada membuat momen-momen yang kita lebih kayak media nih dok, media khususnya saat ini ya dok ya, lebih banyak lah tonton hal positif, bercerita dengan orang yang kasih energi positif, memberi saran yang positif, belajar untuk tidak terlalu menceritakan masalah, gitu kan dok. Jangan belajar untuk juga berhenti ngeluh sih dok, kalau aku bilangnya. Betul. Jadi jangan bangun pagi kita udah ngeluh, gitu. Oh, aku nih cemas nih aja, itu membuat satu harian itu pasti cemas, gitu kan. Betul. Cuman aku yakin hari ini walaupun nggak sembuh, setidaknya lebih baik lah. Jadi setiap hari bangun pagi, kita jangan ngeluh dulu, kita syukurin aja dulu. Apapun, kalau aku bilang sih dok, bersyukur aja lah dengan hal yang kecil. Contohnya pagi ini masih bisa bangun, kakinya masih bisa lurus, ya kayak gitu-gitu aja sih. Yang aku nggak mikirannya aneh lah. Cuman walaupun ada pikiran, saya nggak munafik nih ya dok ya, masih ada pikiran cemasnya dok. Cuman saya bilang tadi, saya ikutin aja nih cemasnya mau seperti apa. Gitu. Jadi cemasnya mau seperti apa? Ya juga teman-teman, kalau ini saran yang terakhir nih dok. Kalau memang mau berobat, tuntasin berobatnya. Selesaikan berobatnya, ikutin anjuran dokternya. Biar dokter bekerja dengan cara dokter, kita ikutin sebagai pasien. Kalau saya sih itu dok. Jadi biar dokter sih yang mikirin sakit kita nggak perlu mikirin sakit kita. Gitu sih. Iya kan dok? Luar biasa nih. Mantap sekali ini. Iya nggak sih dok? Betul sekali. Tadi apa yang dikatakan adalah inti-inti pokok ya. Jadi betul apa yang dikatakan Badrul. Memang kadang-kadang orang memerlukan waktu untuk mulai menyadari. Saya kira setiap orang yang baru pertama kali mengalami gejala-gejala kecemasan akan kebingungan sendiri. Dan apa yang Badrul lewati itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Yang penuh perjuangan tentunya dan nggak mudah itu. Tapi saya berharap sih teman-teman yang mengalami juga bisa akhirnya mempunyai semangat yang sama seperti Badrul. Terima kasih ya Badrul ya sudah bersama. Sama-sama dok. Silakan juga follow-nya akunnya Badrul yang mau di-follow yang mana nih kalau misalnya teman-teman mau misalnya Muhammad.badrul. Oke, nanti kita pasang ya di deskriptifnya. Thank you Badrul, selamat malam. Makasih dok, thank you dok. Malam. Bye.